Masih membicarakan tentang urusan-urusan wudhu ya. Sekarang kita bahas tentang wa nawaqiduhu, batal-batalnya wudhu. Batal-batalnya wudhu. Kedengarannya mas sepele lah batalnya wudhu ya. Tapi coba kita bahas ya. Batalnya wudhu itu ail asbabul lati yantahi biha tuhru, yakni sebab-sebab yang membuat kesucian kita berakhir. Bahasa fikihnya gitu. Allati yantahi biha tuhru, yang membuat kesucian kita berakhir. Arbaatun, ada 4. Nah, kalau kita bicara tentang kesucian, saya kira di masjid kita pernah membahas tentang kesucian. Jadi bapak-bapak, kesucian kita itu, bahasa tuhru lah, tuhru kita itu ada 5 tingkatan. Masih ingat kali di masjid? Kalau nggak salah tanggal-tanggal segini nih, tahun kemarin. Berarti udah setahun ya. Karena sudah setahun kita lupa sama-sama lah ya. Lupa berjamaah. Ini kita bahas tuhru dulu nih. Tuhrunya kita ya. Bahwa sebagai manusia, kita ini katanya makhluk suci dan harus kembali kepada tempat yang suci. Maka kita jaga kesucian kita di alam dunia ini, gitu ya. Nah, kesucian itu ada 5 tingkatan. Mudah-mudahan kita bisa ningkat gitu ya. Kesucian yang pertama, suci dari yang kotor-kotor. Seperti dari tanah sawah misalkan gitu lah ya. Yang kotor-kotor dari daki gitu, dari pulpen. Itu kesucian yang pertama. Maka disucikannya dengan bebersih. Dan ini menjadi adat kita. Alhamdulillah sebagai manusia kita beda sama kambing sama kerbau. Mereka mah enggak kepikiran bebersih. Banyak daki lagi hayu Tapi kita mah sebagai manusia punya adat. Tahapan pertama, anugerah dari Allah bahwa kalau kita kotor dengan kotoran yang pertama, kita mandi. Itu naluri kita. Alhamdulillah itu anugerah dari Allah. Cuman kalau bisa kita naik ke yang kedua. Yang kedua, suci dari pernajis-najisan. Yang najis-najis. Maksudnya kalau kita ada yang najis-najis, kita mulai hindari itu. Misalkan celana kita kena najis, baju kita kena najis, atau di rumah kita yang kepikiran di situ ada najis, seperti ompol, seperti misalkan berakan apa namanya, ya cicak, tikus segala macam gitu, kucing, cicak. Itu mudah-mudahan kita bisa meningkat ke tahap itu sehingga kita mulai sadar ada suci yang kedua yang harus kita bersihkan, suci dari najis, kita mulai hindari. Baju-baju yang kita pakai selalu baju yang bersih-bersih, suci-suci gitu. Jangan kencing kemana-mana, kita tetap jalan gitu kan. Celana habis kena kencing gitu misalkan gitu. Tapi ini juga alhamdulillah kita enggak lah kali gitu ya. Kalau yang najis-najis parah banget mah kita mungkin enggak lah. Mulai kita naik ke yang ketiga, yaitu yang ini, kesucian dari hadas kecil. Yang ketiga ini disucikannya dengan wudhu. Maka kalau bisa di tahap yang ketiga ini kita istiqomah dawam wudhu. Di tahap yang ketiga nih kita istiqomah dawam wudhu. Hal-hal yang menghilangkan kesucian atau menjadi berakhirnya kesucian kita sucikan lagi. Misalkan kita udah tahu sebenarnya batalnya wudhu mah ya, kayak kentut. Kita kentut. Kita tahu itu berarti membatalkan kita atau mengakhirkan kita dari kesucian yang nomor 3. Ya mandi lagi, wudhu lagi. Gitu, kita usahakan. Yang keempat, kesucian dari hadas besar. Jangan sampai udah gituan, udah gituan? Ya. Udah gituan? Udah gituan? Iya. Misal doang itu ya, misal doang. Dilama-lamain, nggak mandi dulu misalkan gitu. Kalau bisa mah ya langsung lah. Tapi saya mau lagi, ya mandi lagi. Mandi lagi aja. Gitu. Takutnya kita dicabut nyawa pas dalam keadaan nggak suci. Jadi kita usahakan dalam keadaan suci. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, suci jiwa kita. Ya, suci jiwa kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita lah dengan la ilaha illallah dalam setiap gerakan. Jadi dalam gerakan, langkah, bicara, duduk, tidur segala macam ada la ilaha illallah, tidak ada yang saya tuju selain Allah, tidak ada tempat saya berpegang selain Allah, tidak ada tempat saya mengabdi selain kepada Allah. Jadi setiap langkah kita jaga kesucian kita dengan selalu Allah, Allah, Allah.
Sehingga begitu kita misalkan nanti meninggal, kasarnya ini Maya, begitu kita meninggal, ada ustadz yang datang mau nalkin, ayo Pak baca la ilaha illallah. Saya di dalam dada saya sudah bersemayam nama Allah misalkan gitu. Ya itu mah sombong namanya. Ya kira-kira gitu ya. Nah dari 5 kesucian tadi kita bahas, yang mengakhirkan kesucian kita ini adalah 4 perkara. Kesucian hadas kecil maksudnya. Nah ini 4 perkara ini sabitatun bil adilati, sudah tetap dengan dalil-dalil. Cuman dalil-dalilnya memang tidak disebutkan di kitab. Dalil-dalilnya sudah dirangkum oleh para ulama sehingga kita tinggal terima bersihnya saja. Mari kita dengarkan bersama-sama apa saja yang membatalkan wudhu atau yang mengakhirkan kesucian kita dalam hadas kecil. Yang pertama, khuruju say'in goiri maniyihi al-mujibil gusli. Yang pertama, keluarnya sesuatu. Keluarnya sesuatu selain mani dirinya sendiri, al-mujibil gusli, yang mewajibkan terhadap mandi. Min ahadisa bilai hayin, dari salah satu 2 jalan orang yang hidup, kita yang masih hidup. Aimin kubulil hayy, yakni dari jalan depan kita, orang yang masih hidup, dari jalan depan. Jalan depan apa maksudnya? Ya. Al-wadihi yang jelas, auduburihi atau bagian belakang kita yang masih hidup. Maka wa kharaja bil hayy, maka dikecualikan dengan kata-kata yang masih hidup, al-mayyitu, orang yang sudah meninggal. Kalau orang yang sudah meninggal, pala naqdo bil khariji min kubulihi auduburihi ba'da wuduihi. Orang sudah meninggal, kemudian kita wuduin, tiba-tiba dia kentut misalnya, atau keluar lagi cairan dari bagian belakangnya, itu wudunya tidak batal karena dia udah meninggal. Karena wudu bisa batal kalau orangnya masih hidup, gitu ya. Kalau yang sudah meninggal kemudian diwudui itu sama amil, kemudian keluar lagi, tidak batal, tidak usah wudu lagi. keluar deh wudu deh. Wa kharaja bil wadihi, dan juga dikecualikan dengan yang jelas maksudnya yang jelas alat kelaminnya. Al muskilu, orang yang tidak jelas alat kelaminnya. Wa huwa man lahu alatani, orang yang tidak jelas kelaminnya adalah orang yang punya 2 alat kelamin, 2 senjata. Alatun tusbihu alatan rijal wa alatun tusbihu alatan nisa. Dia punya 2 senjata. Senjata pertama menyerupai senjata laki-laki, ada di atasnya, di bawahnya ada senjata menyerupai senjata wanita. Kalau ditanya ada enggak kayak gini, cek di Google, ada. Makanya dibahas di dalam fikih. Kelamin ganda. Nah itu gimana? Pala nakdo illa bil khoriji minal alataini jami'an au min duburhi. Maka kalau ada orang punya 2 senjata di bagian depan, itu dia tidak batal kecuali keluar dua-duanya dari depan. Iya. Kalau 1 doang nggak batal. Yang atas doang nggak batal, yang bawah doang nggak batal. Kalau dua-duanya batal. Atau batal kalau keluar dari belakang. Belakangnya 1 dong. Kalau keluar dari belakang tetap batal. Jadi orang yang punya 2 alat di bagian depan ini batal kalau keluar dua-duanya bareng. Wala parko fil khoriji baina ayakuna ainan aurihan. Tidak ada perbedaan dalam yang keluar itu, mau yang keluarnya berbentuk zat atau berbentuk angin. Saya emang nggak batal soalnya yang keluar angin, nggak ada bentuknya misalnya, tetap batal. Pokoknya apapun yang keluar dari depan atau belakang itu membatalkan wudhu kita. Tohiron au najsan, mau yang suci atau mau yang najis. Misalkan yang keluar dari kencing kita tiba-tiba nauzubillah min dzalik batu. Batunya batu baterai lagi. Baterainya alkalin lagi. Walaupun itu baterai alkalin masih diplastikin, tetap batal wudhu kita. Gitu ya. Atau yang keluar najis seperti kencingan itu batal najis. Atau darah misalkan, tetap batal. Apapun yang keluar batal. Japan aurutoban, mau kering atau mau mencret, mau cair, tetap batal. Mutadan kalau bauli au nadiron kadami, mau yang biasa
yang keluar, seperti kita biasanya di depan kencing, di belakang buang air besar. Itu kan biasa. Misalkan saya mah rada aneh yang keluar batu akik, batal tetap. Ya. Batu akik. Atau yang keluar darah, jarang ada orang keluar darah, segalanya keluar darah tetap batal. Inpasola aula, masih nempel atau langsung terpisah tetap batal. Yang terpisah seperti kita buang air besar terpisah, kita biarkan dia pergi. Ya kan? Di kali ke di WC kita biarin dia pergi, dia terpisah dari kita, tetap batal. Atau yang tidak terpisah, seperti orang punya penyakit, iya amin, keluar, habis keluar kan dia tidak pisah, masukin lagi. Yang keluar itu tetap membatalkan wudhu, walaupun masih bagian dari dirinya sendiri tidak terpisah. Qolilan au kasiron, mau banyak mau sedikit. Saya mau misalkan lagi nanggung nih, lagi apa namanya, mikul berat, tiba-tiba ceret keluar dikit, batal wudhu kita, walaupun sedikit. Bisa nawar. Tau'an au karhan, mau yang kita secara sukarela, maksudnya biasa saja. Lagi misalkan, aduh pengen buang air, kita buang air, batal. Atau dipaksa Belanda, buang air loh. Ampun, buang air, kalau enggak gue tembak. Dia buang air terpaksa, batal wudhunya. Walaupun dipaksa Belanda. Misal gitu. Sahwan au amdan, mau sengaja, aduh pengen kencing, kita sengaja pengen kencing, batal. Atau lupa tiba-tiba, saya kencing, tetap batal. Itu ya, tetap batal. Pokoknya yang keluar dari jalan depan maupun jalan belakang membatalkan kesucian wudhu kita. Walau kana al khoriju basuron, walaupun yang keluar itu basur, bian khorojal basur, basur itu wasir, seperti wasir itu keluar dari dalam duburnya atau berlebih dari tempat keluarnya, itu pun membatalkan wudhu, walaupun dia masih bagian dari tubuh kita, membatalkan wudhu. Wakaza damu bawasir, begitu pula darahnya, dari darah basir, dari darah basur atau wasir yang ada di bagian dalam. Kalau darah yang ada di bagian keluar, di bagian luar sekitaran pantat, itu tidak membatalkan wudhu, tapi darah yang keluar dari bagian dalamnya itu membatalkan wudhu. Wa amamani yuhu al mujibul gusli kan amna bimujarodin nadirin aw ihtilamin mumakinan maqadatahu pala naqdo bihi. Kalau kita adapun kita kalau keluar air mani, tahu air mani? Pak Bani tahu, Pak Bani? Tahu, masih ahli Pak. Hah? Berjuang. Soalnya saya baru lulus SMP saya. Tapi sudah ahli SMP juga. Air hasil perjuangan. Dalam. Jadi satu sah. Adapun air mani yang mewajibkan kepada mandi, seperti seseorang mengeluarkan maninya dengan misalkan keluar dengan sendirinya lah, dalam keadaan misalkan dia duduk atau ketiduran, yang tidurnya duduk, pala nakdobihi, itu tidak membatalkan wudhu. Jadi air mani yang keluar tidak membatalkan wudhu. Air mani tidak membatalkan wudhu. Air mani duduk keluar tidak membatalkan wudhu. Nah, betul, pikiran itu. Cuma saking lama nggak keluar. Lo jangan gitu deh. Tadi udah dibahas tadi di pos ya, we. Boleh. Kenapa tidak membatalkan? Li'annahu aujaba a'dhamal amren, karena air mani itu justru mewajibkan perkara yang lebih tinggi dari dua perkara kesucian tadi, yaitu mandi. Jadi keluar mani mah wajib mandi, tidak wajib wudhu. Arti itu? Keluar mani itu tidak mewajibkan wudhu, artinya tidak batal wudhu, tapi wajib mandi. Nah, karena dia punya pembatalan kesucian yang lebih tinggi, maka yang rendah itu tidak dihitung, dilepaskan. Itu logika fikih. Nah, Langsung sholat lagi.
Mereka langsung sholat nih. Saya emang nggak batal wudhunya katanya. Lah, tapi wajib mandi. Sama aja. Gitu ya. Seperti juga logikanya kazinal muhson, seperti orang zina muhson. Zina muhson tahu ya? Zina muhson itu berzina dalam keadaan sudah punya hubungan yang sah. Nah, orang zina muhson itu dia tidak kena hukum yang lebih rendah. Kan hukum orang berzina itu ada dua. Rendahnya zina biasa, zina goir muhson, itu dijilid, dipukul, dicambuk, kemudian ditagrib, diusir dari kampung, itu hukumannya. Tapi kalau zina muhson, dirajam sampai mati. Nah, kalau orang zina muhson tidak usah dijilid, karena dia dirajam sampai mati. Buat apa dia dipukulin dulu? Seperti itu. Kalau orang kena hukum yang lebih tinggi, hukum yang lebih rendah tidak kena. Seperti orang keluar air mani dirinya sendiri, dia tidak wajib wudu, tapi wajib mandi. Bagaimana kalau yang keluar air mani orang? Kena orang. Kalau yang keluar itu air mani orang, maka batal wudhu. Yang tidak batal wudhu itu air mani sendiri. Kalau air mani orang yang keluar itu dianggap barang lain yang keluar dari tubuh kita. Sama kita ngeluarin kencing, sama kita ngeluarin batu lah gitu. Contoh, misalkan si A, mau saya sebut namanya apa si A aja? Si Mawar. Ulah. X. Si X laki-laki hubungan suami istri sama si Y. Hubungan suami istri kan? Udah beres mandi dua-duanya. Si Y berarti istrinya. Si Y ini udah mandi, udah bersih segala macam, misalkan dia mau sholat lah gitu. Tiba-tiba pas mau sholat, bahkan mau masak apa mau ruku gitu dalam sholatnya, dalam satu gerakan, ser aja keluar. Ternyata yang keluar bekas suaminya. Titipan suaminya tadi belum keluar. Itu membatalkan wudhu. Wajib mandi. Tapi dia tidak wajib mandi, karena itu barang lain. Yang keluar itu adalah warna beda Bang. kari tapinya. Ya jarang lah. Pokoknya dia yang keluar dari depan atau belakang, kita batal wudhu. Kemudian walawin sadal parju bi ansoro layak ruju min husayun wa ilam yaltahim wan fataha badaluhu sakbatun li khurujil khorij fa in kana tahta surati utiyat hukmal parji fi salah satu umurin. Bagaimana kalau misalkan ada orang lubang depannya tertutup, lubang belakangnya digembok sama dokter misalkan gitu, kemudian dibuat lubang baru untuk mengeluarkan yang harus dikeluarkan. Lubang baru yang harus dikeluarkan tadi di bawah pusarnya, di atas tempat asalnya, di bawah pusar. Maka utiyat hukmal parji fi salah satu umurin, dia dihukumi seperti lubang depan dalam 3 perkara. Pertama, anak bil huruji minha. Pertama, batal dengan keluarnya apapun dari lubang cadangan itu. Ada orang dikasih lubang cadangan sama dokter di bawah usarnya, di bawah pusarnya, maka apapun yang keluar membatalkan wudhu. Kayak gitu ya. Wajawazuat halilati piha, dan juga boleh dicumbui kalau itu cewek.
dibuatin lubang baru di situ di bawah pusar, boleh suaminya apa ya? Disitulah nanam saham di situ. Store tunai. Store tunai. Tapi tidak ada bunga. Juga wa ada munakdi binaumi mumakinan laha, dan tidak batal kalau dia tidur ditutup gini, dikempit. Jadi kalau misalkan ada orang nauzubillah min dzalik, di sininya dibikin lubang baru sama dokter, maka dia yang pertama apa tadi, yang keluar membatalkan. Yang kedua, boleh suami main di situ. Yang ketiga, kalau dia ketiduran dikempit gini tidak batal wudunya. Jadi tidurnya tidak membatalkan. Itu 3 perkara terhadap lubang baru di bawah pusar sebagai pengganti lubang bawah yang tertutup. Wala yasiru alwati ujunuban bilwati piha illa ida anzala. Dan kalau suaminya misalkan nanam saham di situ, suami nanam saham di situ, itu suaminya tidak jadi junub, tidak perlu mandi besar. Kan kalau misalkan suami istri dimasukin, walaupun cuma helmnya doang, wajib mandi besar. Aduh, cuma helmnya doang nih kata ini. Udah ditelepon, bos sudah suruh berangkat, baru masuk helm nih, berangkat, tetap wajib mandi walaupun yang masuk cuma helmnya doang. Tapi kalau lubang baru tadi mau kayak gimana juga, iya, itu tidak jadi junub si suaminya, tidak wajib mandi. Illa iza anzala, kecuali kalau keluar. Kalau keluar yang mewajibkan mandinya adalah keluarnya. Jadi kalau digesek-gesek nggak keluar-keluar sampai subuh juga tidak wajib mandi, aman. Jadi ABG dulu Pak. Pembahasan kiamat Ustaz. Luar biasa. Bagaimana kalau ternyata sudah sembuh? Kata dokter, Bapak sekarang sudah bisa terbuka lagi, sudah kita operasi. Gitu ya. Yang aslinya, walau adal asliyu, kalau yang aslinya sudah kembali, munfatihan, terbuka lagi, adat lahu jami'ul ahkami minal ana, maka pada saat itu pula kembalilah seluruh hukum-hukum fikih yang seharusnya ada. Watal gau ahkamus sakbah, dan hilanglah hukum-hukum lubang tadi. Hukum lubang tadi sudah tidak dihitung lagi, yang ada kembali ke hukum yang asal. Jadi batal wudhu dari lubang depannya yang asli lagi gitu. Kalau ada yang keluar dari ini sudah tidak membatalkan lagi, karena itu disebut penyakit, luka, bukan lubang pengganti, tapi itu cuma lubang luka. Jadi kembali lagi ke bagian depan hukumnya, kartosnya kembali lagi ke bagian asalnya. Kemudian wala buddha pisak bati alati takumo komal parji antakuna koriban minas surah urpan. Kalau kita jadi dokter nih, kalau kita jadi dokter kemudian ada kasus orang lubang depannya tertutup, kalau kita jadi dokter buatkan lubangnya di bagian bawah pusar. Kalau ternyata sebagai dokternya kita atau dokter membuatkan lubang depannya, lubang penggantinya di kaki misalkan, aunahu ihaat, di kaki maksudnya di sini, gitu, di paha, Masih mending. misalkan, di paha, itu pala yun kidul khorij, maka apapun yang keluar tidak membatalkan. Kalau di daerah sini mah, kalau di kaki mah. Fa'ilam takun tahta surati balkanat paukoha au fiha au fi mahazaiha palanak dobil huruji minha, atau bukan di bawah pusar tapi di atas pusar di sini, atau di kanan kiri pusar, itu pun tidak berlaku hukum pengganti. Artinya itu mah luka aja, penyakit aja. Secara fikihnya dia tidak dihitung sebagai lubang pengganti. Artinya kalau ada yang keluar dari sini atau dari kaki tidak membatalkan wudhu. Dan juga suami tidak boleh main di sini. Itu ya. Karena itu bukan hukum, tidak terkena hukum lubang pengganti. Kalau mau dibuatkan lubang pengganti, kita sebagai dokter atau ngasih tahu dokternya, dok, kasih lubangnya di bawah pusar gitu. Itunya. Haza fil insidadil aridi, ini dalam masalah kalau tertutupnya secara aridi, secara
baru terjadi. Amal kholqiyu. Adapun kalau sudah dari lahir seperti itu bagaimana? Kalau ada orang sudah tertutup bagian depannya dari lahir, payun kidumahu al khoriju minal munfatihi mutlakon, maka apapun yang keluar dari tempat keluarnya secara mutlak itu membatalkan. Ayi maudiin kana minal badan, mau lubang manapun tempat keluarnya itu membatalkan. Jadi gini Pak, kalau misalkan kayak tadi tuh orang tiba-tiba sakit kemudian dikunci sama dokter, dibuatkan lubang di bawah pusar, hukumnya yang tadi. Tapi kalau dari lahir misalkan sudah memang seperti itu, kemudian ada lubang juga, kan dari lahir pasti ada lubang pengeluaran, ada lubang pengeluaran juga misalkan di manalah gitu, maka lubang pengeluaran itu dimanapun kalau itu memang sudah dari lahir, dia tetap ikut lubang depan, tetap ikut hukum lubang depan sebagai hukum lubang pengganti. Wayas butulahu jami'u ahkamil asli minan nadri bil ilaji bihi wujubil hadi bihi wa hurmatun nadri ilahi wujubi satrian goiril halili wa pisolati wa tabtulu bikasbihi walau pil jabhati wayasiu asujudu malha ili li wujubi zalika syar'an. Itu lubang itu punya hukum, semua hukum seperti hukum parji. Tidak boleh diperlihatkan kepada orang karena itu tetap disebut hukum lubang kemaluan, ya. Juga kalau misalkan lubang itu dipakai lah gitu, dipakai, itu juga tetap kena had. Kalau misalkan belum menikah berarti dicambuk, kalau sudah menikah tetap dirajam karena itu lubang pengganti dari lahir. Juga haram diperlihatkan dan wajib ditutup dari orang yang haram melihatnya. Dan dalam sholat pun sama, wajib ditutup. Dan batal sholat dengan terbukanya si lubang tadi. Walau pil jabhati, walaupun lubang tadi adanya di jidat. Nauzubillah min dzalik, misalkan ada orang tertutup bagian depannya, ternyata lubang keluarnya ada di jidat. Di jidat itu dia wajib seluruh hukum di bagian depan tadi. Wajib ditutup, jangan dilihat orang, dan juga kalau hubungan dengan orang lain misalkan tetap kena hukum. Sama seperti hukum lubang depan lah gitu. Kalau itu dari lahir. walau ada di jidat. Wayasihu asujudu, dan sah sujud ma'al ha'ili, dalam keadaan ditutupi, liwujubi zalika, karena yang namanya sujud itu hukumnya wajib secara syar'i. Dan lubang tadi wajib ditutupi. Jadi walaupun ada istilah kalau sujud itu harus terbuka jidatnya, tapi karena di jidat kita ada kemaluan kita, tetap wajib ditutupi dan tetap sujud seperti biasa. Gitu. Pakai perban lah atau pakai apa gitu. Wal parju hina izin kaudwin zaidin minal khunsa la yata'allaqu bihukun ahkamil parji. Sedangkan lubang depan orang yang punya masalah seperti tadi itu dihukumi seperti lubang depannya orang yang punya dua kelamin, tidak ikut hukum-hukum parji. Bagaimana kalau misalkan lubang penggantinya itu lubang alami lain? Walau koma makomal parji sayun minal manafiz al asliyah. Kalau misalkan ada orang lubang depannya tertutup, tapi tempat keluarnya di telinga, nauzubillah min dzalik, atau tempat keluarnya di mulut, manafiz lain, manafiz alami, tempat keluar alami, mulut, hidung, telinga, itu tempat keluar alami kan ya, tempat lubang alami itu. Orang tertutup bagian depannya, ternyata secara alami juga dia kencingnya di sini misalnya. Nah kalau dia kencingnya dari lubang-lubang alami, maka fala naqdo bil khariji minhu alal mutamad, apapun yang keluar tadi tidak membatalkan wudunya. Walaupun itu sebagai tempat keluar kencing, tempat keluar apapun, itu tidak membatalkan. Sama seperti kalau kita punya wudu terus telinga kita berdarah, kan tidak apa-apa kan? Maksudnya tinggal dicuci aja darahnya gitu. Nah begitupun kalau misalkan di telinga kita nauzubillah keluar misalkan kotoran, keluar air kencing dari orang yang tertutup lubang depannya, kalau lubang pengeluarnya tadi lubang alami lain, itu tidak membatalkan wudu. Kira-kira itulah hal-hal yang membatalkan wudu.
kalau dibahas secara apa namanya mendalam seperti ini mah ternyata seserem itu dan sedalam itu fikih mau menyelamatkan kita dengan tata cara apa namanya yang jelas lah gitu, yang detail. Tidak serta merta kita suka-suka kita ibadah tuh. Ada aturan pada setiap langkah yang harus kita lakukan, termasuk dalam perkara yang membatalkan wudhu yang pertama ini, yaitu keluarnya sesuatu dari lubang depan, keluar selain air mani diri kita sendiri yang mewajibkan terhadap mandi. Itu pembahasan secuil itu pun ternyata kalau diperdalam ya seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa menangkap pembahasan kita pada malam hari ini. Sebenarnya simpel aja ya, membatalkan wudhu nomor 1 yaitu keluar sesuatu dari lubang depan ataupun lubang belakang. Nah mudah-mudahan kalau misalkan ada yang membatalkan wudhu kita usaha untuk mengembalikan kesucian lagi. Itulah inti pengajian kita malam hari ini ya. Jadi kesucian nomor 2 ini, kalau kita ada yang membatalkan kesucian kita seperti yang pertama ini, maka kita berusaha lagi untuk kembali mensucikan diri kita lagi. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, langgeng dan dawam dalam wudhu, sehingga ketika kita dicabut nyawa pun dalam keadaan punya wudhu husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da. Allahumma la tad'a lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijidna wal akhirah illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.